Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rasmus Højlund yang ditebus dari Atalanta senilai 72 juta pound sterling akhirnya melakoni debutnya buat Manchester United saat melawan Arsenal. Sayangnya debutnya harus berakhir pahit setelah United dibekuk Arsenal 3-1 lewat gol-gol dari Declan Rice dan Gabriel Jesus di masa injury time. Mantan bintang setan merah Gary Neville memberikan penilaian buat permainan Højlund. Menurutnya, pemain internasional Denmark tersebut telah melakukan awal yang menjanjikan di klub, dan ia yakin bahwa Højlund akan terus berkembang dan mempelajari permainannya. Klub Liga Inggris Manchester United belum juga kelar dengan drama keluarga Glazer dan Sheikh Jassim. Sampai saat ini pengambilan alihan klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut tidak kunjung menemui titik akhir. Padahal publik sudah lama berdesas-desus dengan media telah berkali-kali memberitakannya sejak akhir tahun 2022 lalu. Bahkan gelombang unjuk rasa sudah sempat menyeruak beberapa waktu yang lalu. Dan tidak sedikit pula yang menganggap keluarga Glazer tidak serius menjual klub. Situasi ini pun membuat sejumlah pihak merasa tergelitik untuk berkomentar, termasuk mantan pemain setan merah Gary Neville. Tidak tanggung-tanggung ia pun menyebut keluarga Glazer menjadikan MU bak sebuah mainan. Lebih lanjut, Gary Neville juga menyadari bahwa klub menghadapi masa-masa sulit selama pandemi COVID-19. Walau menunjukkan penampilan yang apik di lapangan, bahkan kini bisa kembali ke zona Liga Champions, tidak menutup fakta bahwa The Glazer adalah pemilik yang buruk. Manchester United harus menelan pil pahit pada lawatan ke markas Arsenal di pekan keempat Premier League 2023-2024. Usai laga, manajer Erik ten Hag pun menyampaikan keluhan pada kinerja wasit Anthony Taylor. Laga Arsenal versus Manchester United dipimpin oleh wasit Anthony Taylor. Lalu ada Gary Biswijk dan Lee Betts yang bertugas sebagai asisten wasit hakim garis. Sedangkan Darren Bond bertugas sebagai wasit keempat. Pada menit ke-89 United mencetak gol dari soloran Alejandro Garnacho. Namun Taylor menganulir gol Garnacho setelah mendapatkan arahan dari VAR. Dalam tayangan VAR, William Saliba membuat gerakan yang penting pada momen gol Garnacho. Saliba mendadak menjadi patung dan membuat Garnacho terlihat offside pada tayangan VAR. Namun Erik ten Hag tidak puas dengan keputusan itu. Menit-menit akhir laga Arsenal versus Manchester United memang berjalan gila. Erik ten Hag meyakini bahwa gol Declan Rice harusnya dianulir, sebab ada upaya dari pemain Arsenal lain yang menghalangi gerakan Jonny Evans ketika hendak memblok sepakan Declan Rice. Lalu ada kontak antara Rasmus Højlund dan Gabriel Magalhaes di kotak penalti Arsenal. Erik ten Hag meyakini bahwa United layak mendapatkan penalti dari kotak antara Højlund dan Gabriel. Badai cedera menghantam Manchester United di awal musim 2023-2024. Situasi ini membantu menyibak fakta bahwa kualitas para pelapisnya jauh di bawah standar. Khusus di pos bek kiri, Manchester United tidak bisa memainkan pelapis luksau, yakni Tyrell Malacia. Sang pemain juga menderita cedera. Di laga itu, Manchester United akhirnya menugaskan Diogo Dalot bermain sebagai bek kiri, padahal posisi aslinya adalah bek kanan. Performanya tidak terlalu buruk saat bertahan, tetapi tidak bisa membantu banyak saat menyerang lantaran memang bukan posisi naturalnya. Sementara di bek tengah, Manchester United beruntung masih memiliki Victor Lindelof. Lindelof yang akhirnya bertugas jadi rekan duet Lisandro Martinez saat Varane cedera. Penampilan Lindelof masih jauh lebih baik daripada dua pelapis lain yang dimainkan di laga tersebut, Harry Maguire dan Jonny Evans. Bagaimana tidak, saat Lindelof dan Lisandro Martinez ditarik keluar di babak kedua dan digantikan oleh dua pemain itu, gawang MU akhirnya dibobol 2 kali.
Manchester United masih linglung dalam 4 laga pertama Liga Inggris 2023-2024. Namun hal ini sudah biasa karena musim lalu pun begitu. Kekalahan yang baru saja dirasakan MU terjadi pada pekan keempat bertandang ke Emirates Stadium. Manchester United kalah 1-3 dari Arsenal. Hasil tersebut merupakan kekalahan kedua di musim ini. Sebelumnya MU menelan kekalahan pertamanya dari Tottenham dengan skor 0-2. Sementara dua kemenangan MU diraih di Wolverhampton Wanderers dengan skor 1-0 dan Nottingham Forest dengan skor 3-2. Kendati begitu, manajer Erik ten Hag menilai apa yang ditampilkan para pemainnya di lapangan mengalami peningkatan seperti yang diharapkan. Erik ten Hag pun mulai melihat aspek-aspek positif yang tampak di timnya. Walaupun mengindikasikan hal yang bagus, dirinya masih berharap ada peningkatan. Banyak momen yang menarik tercipta pada duel Arsenal versus MU. Salah satunya adalah ketika fans Arsenal memberikan tepuk tangan untuk pemain MU, Harry Maguire. Erik ten Hag mengubah komposisi pemain MU pada menit 67. Dua pemain ditarik keluar, Lisandro Martinez dan Martial. Dua pemain harus dimainkan ten Hag sebagai pengganti mereka berdua. Dua pemain tersebut adalah Harry Maguire dan Rasmus Højlund. Masuknya Maguire dapat perhatian khusus dari fans Arsenal. Bahkan dari salah satu sudut tribun Stadion Emirates, fans Arsenal memberikan tepuk tangan untuk Maguire yang sedang berlari masuk ke lapangan. Performa Andre Onana bersama Manchester United segera mendapatkan sorotan, apalagi dari 5 laga awal Premier League. Kiper asal Kamerun tersebut sudah kebobolan hingga 7 kali. United membayar cukup mahal untuk bisa membeli Andre Onana. Setan Merah harus membayar 52 juta euro kepada Inter Milan untuk bisa mendaratkan kiper asal Kamerun itu ke Old Trafford. Ada harapan besar dari kedatangan Andre Onana, sebab dia dinilai cukup tinggi dan disebut akan meningkatkan level MU. Apalagi pada laga debutnya bersama MU yakni lawan Wolverhampton, Onana mencatat nirbobol. Namun pada 3 laga berikutnya Onana selalu kebobolan. Onana kebobolan 2 kali lawan Tottenham dan Nottingham Forest. Pada laga keempat, Onana kebobolan 3 kali pada duel lawan Arsenal. Jadi pada 3 laga terakhir, kiper berusia 27 tahun itu kebobolan 7 kali. Sebuah kondisi yang tentunya tidak cukup ideal untuk Setan Merah. Selain harga yang relatif mahal, Onana punya tanggung jawab besar karena menggantikan peran David De Gea. Dia harus menggantikan kiper yang sudah menjadi pilihan utama MU selama lebih dari 1 dekade. David De Gea dilepas lantaran kontraknya habis. Di balik keputusan itu, semua tahu bahwa Erik ten Hag tidak puas dengan kemampuan ball playing David De Gea. Erik ten Hag dihadapkan pada situasi yang tidak terduga saat MU bersua Arsenal. 2 bek tengah cedera. Hasilnya ada duet dadakan lini belakang Harry Maguire dan Jonny Evans. Seperti tahu bulat yang digoreng dadakan, Erik ten Hag harus memainkan bek tengah dadakan. 2 bek utama cedera dan 2 bek yang awalnya tidak direncanakan harus berada di lapangan. Cedera yang didapat Lindelof dan Martinez bisa menjadi mimpi buruk bagi MU, sebab kondisi Rafael Varane dan Luke Shaw juga belum pulih. Namun Erik ten Hag belum memberikan kondisi detail kedua pemain. Lisandro Martinez gagal mengawal barisan pertahanan MU sampai tuntas saat melawan Arsenal. Dirinya ditarik keluar di pertengahan babak kedua. Selepas pertandingan, Lisandro Martinez tampak aman-aman saja. Dirinya meninggalkan stadion tanpa bantuan kruk ataupun sepatu pelindung. Hal ini mengindikasikan masalah yang ada pada kaki Lisandro Martinez tidak seserius yang diperkirakan. Tentunya MU juga bisa sedikit lebih lega lantaran daftar cedera pemain tidak bertambah panjang di awal musim ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag pun mengungkapkan kondisi Lisandro Martinez yang baik-baik saja. Pergantian itu dilakukan hanya untuk mengantisipasi yang terburuk. Pandit sepak bola Inggris Micah Richards diduga terlibat dalam keributan jelang laga Arsenal versus MU. Pada lokasi keributan tersebut ada Roy Keane yang menjadi rekan Micah Richards sebagai pandit. Beredar video yang memperlihatkan 2 pandit Sky Sport, Micah Richards dan Roy Keane, terlibat keributan. Micah Richards terlihat memegang kerah baju seorang lelaki yang dengan 2 tangannya.
Roy Keane berada di dekat Richard. Keributan tersebut kemudian diredakan oleh seorang yang memakai jas. Roy Keane juga terlihat sangat waspada pada situasi tersebut. Dikutip dari The Mirror, belum diketahui secara pasti kapan kejadian tersebut terjadi. Namun dari baju yang dipakai, Mirror menyebut keributan itu mungkin terjadi tepat sebelum duel Arsenal versus United. Pasalnya, Micah Richard dan Roy Keane memakai setelan baju yang sama seperti saat siaran di Sky Sport. Richard dan Roy Keane bertugas sebagai pandit untuk laga Arsenal dan United. Mereka bekerja bertiga dengan Theo Walcott. Pada waktu yang bersamaan dengan keributan yang terjadi, muncul laporan dari pihak kepolisian Metro London. Pihak polisi tersebut sedang melakukan penyelidikan atas sebuah penyerangan yang terjadi jelang duel Arsenal dan MU. Namun belum diketahui secara pasti apakah laporan itu merujuk pada kasus Richard dan Roy Keane. Sampai saat ini belum ada kabar lanjutan soal kejadian tersebut.